Hai friends, di video kali ini kita akan membahas tentang Finlandia, sebuah negara yang terkenal dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Tak hanya itu, Finlandia juga dikenal sebagai negara paling tidak korup di dunia. Penasaran, hal menarik apa lagi yang ada di Finlandia? Yuk kita jelajahi Finlandia bersama-sama. Secara geografis, Finlandia adalah sebuah negara Nordik yang terletak di wilayah Eropa Utara. Negara ini berbatasan dengan Rusia di sebelah timur, Norwegia di sebelah utara, dan Swedia di sebelah barat. Finlandia juga memiliki garis pantai yang panjang di sebelah selatan dan barat yang menghadap ke Laut Baltik. Secara keseluruhan, Finlandia memiliki luas wilayah sekitar 338.000 km persegi, yang terdiri dari daratan dan kepulauan. Sebagian besar wilayah negara ini adalah hutan yang tidak dihuni, dan hampir sepertiga dari negara ini terletak di atas lingkaran Arktik. Negara ini terkenal dengan keindahan alamnya yang mempesona, dengan sekitar 188.000 danau dan hampir 180.000 pulau. Negara ini terbagi menjadi 19 wilayah administratif yang disebut provinsi, yang terdiri dari 5 provinsi di wilayah Finlandia Selatan dan 14 provinsi di wilayah Finlandia Utara. Provinsi-provinsi ini kemudian dibagi lagi menjadi sekitar 300 kota madya. Di wilayah Finlandia Utara, terdapat daerah yang dikenal sebagai Lapland, yang terletak di atas lingkaran Arktik. Lapland dikenal dengan lanskapnya yang indah, dengan pemandangan pegunungan, hutan, dan aurora borealis. Secara umum, Finlandia memiliki iklim yang bervariasi, tergantung pada wilayahnya. Bagian selatan negara ini memiliki iklim sedang, dengan musim panas yang hangat dan musim dingin yang dingin. Di wilayah utara, terdapat iklim subarktik yang terdiri dari musim panas yang singkat dan musim dingin yang sangat dingin. Wilayah pesisir negara ini memiliki iklim laut, yang lebih lembab dan bersuhu lebih hangat daripada wilayah-wilayah lainnya. Ibu kota Finlandia adalah Helsinki, yang terletak di pantai selatan negara ini. Helsinki adalah kota terbesar di Finlandia dengan populasi sekitar 650.000 jiwa dan merupakan pusat politik, ekonomi, budaya, dan akademik negara ini. Kota Helsinki didirikan pada tahun 1550 oleh Raja Swedia Gustav Vasa dan memiliki sejarah panjang sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan. Helsinki menjadi ibu kota Finlandia pada tahun 1917, setelah Finlandia memperoleh kemerdekaannya dari Kekaisaran Rusia. Secara demografis, Finlandia adalah negara yang relatif kecil dengan populasi sekitar 5,5 juta jiwa. Penduduk Finlandia umumnya terdiri dari etnis Finlandia yang merupakan kelompok mayoritas dengan persentase sekitar 90% dari total populasi, dan kelompok minoritas terbesar adalah kelompok Swedia dengan persentase sekitar 5,5%. Penduduk Finlandia umumnya hidup dengan kualitas hidup yang tinggi, dan Finlandia sering dianggap sebagai salah satu negara dengan tingkat kebahagiaan tertinggi di dunia. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kesejahteraan sosial yang baik, sistem kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, serta lingkungan alam yang indah dan bersih. Secara demografis, Finlandia juga memiliki populasi yang menua. Saat ini, sekitar 21% penduduk Finlandia berusia di atas 65 tahun, dan angka ini diperkirakan akan terus meningkat. Oleh karena itu, pemerintah Finlandia telah melakukan upaya untuk meningkatkan laju kelahiran dan memperbaiki sistem perawatan orang tua dan lansia. Bahasa resmi Finlandia adalah bahasa Finlandia, tetapi juga diakui bahasa Swedia, yang diucapkan oleh minoritas Swedia di negara ini. Kedua bahasa ini diajarkan di sekolah-sekolah dan digunakan di pemerintahan dan media. Selain itu, terdapat juga kelompok minoritas lain di Finlandia, seperti kelompok Rusia, Estonia, Somalia, dan Tionghoa,
yang jumlahnya relatif kecil. Mata uang resmi Finlandia adalah euro, yang digunakan sejak tahun 2002 ketika negara ini menjadi anggota Uni Eropa. Sebelum itu, mata uang yang digunakan di Finlandia adalah marka. Euro adalah mata uang yang digunakan di sebagian besar negara Uni Eropa, dan memiliki nilai tukar yang bervariasi tergantung pada pasar valuta asing global. Pemerintah Finlandia bertanggung jawab atas pengawasan dan pengelolaan mata uang euro di negara ini, dan bekerja sama dengan Bank Sentral Uni Eropa, yaitu European Central Bank atau ECB. ECB memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai tukar euro dan menetapkan kebijakan moneternya. Penggunaan euro telah membawa banyak manfaat bagi Finlandia, seperti memudahkan perdagangan dan perjalanan antar negara Eropa dan meningkatkan stabilitas ekonomi dan keuangan. Selain itu, dengan menggunakan mata uang yang sama dengan negara-negara Uni Eropa lainnya, Finlandia juga dapat memperkuat integrasi ekonomi dan politik di wilayah Eropa. Secara ekonomi, Finlandia adalah negara yang maju dan berorientasi ekspor, dengan ekonomi yang relatif kecil namun kuat dan inovatif. Perekonomian Finlandia mengalami resesi pada tahun 2009 karena krisis keuangan global, namun sejak itu telah pulih dan menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Dari sisi pendidikan, Finlandia sudah tidak perlu ditanyakan lagi. Negara ini dikenal memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia. Pendidikan di Finlandia bersifat wajib dan gratis untuk semua anak dari usia 7 hingga 16 tahun, dan negara ini memiliki tingkat melek huruf yang sangat tinggi. Sistem pendidikan Finlandia memiliki pendekatan yang unik, di mana anak-anak diberi kebebasan untuk belajar sesuai dengan minat dan kemampuan mereka, tanpa tekanan untuk mencapai nilai tertentu atau lulus ujian standar. Pendidikan di Finlandia juga menekankan pentingnya pendekatan holistik, yang memperhatikan kebutuhan fisik, sosial, dan psikologis siswa. Pada level pendidikan dasar, kurikulum di Finlandia terdiri dari berbagai mata pelajaran seperti matematika, ilmu pengetahuan alam, bahasa, seni, dan olahraga. Pendidikan lanjutan tersedia di berbagai institusi seperti sekolah menengah umum, sekolah kejuruan, dan universitas. Secara keseluruhan, sistem pendidikan Finlandia yang memiliki pendekatan inovatif dan fokus pada kebutuhan siswa secara individu, membuatnya memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk masyarakat yang terdidik, kreatif, dan inovatif. Finlandia merupakan negara paling tidak korup di dunia. Finlandia memang dikenal sebagai salah satu negara yang paling tidak korup di dunia. Menurut Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index yang dirilis oleh Transparency International, Finlandia menduduki peringkat kedua pada tahun 2021 dengan skor 85 dari 100. Kalau Indonesia, ada di peringkat berapa ya friends? Menurut UU Korupsi Finlandia, pelaku korupsi dapat dihukum dengan penjara selama maksimal 4 tahun atau denda yang cukup besar, tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, pelaku korupsi juga dapat dijatuhi sanksi tambahan seperti penghapusan hak-hak tertentu atau larangan untuk memegang jabatan publik di masa depan. Selain sanksi pidana, pemerintah Finlandia juga telah mengambil tindakan untuk mengurangi praktik korupsi dengan cara memperkuat sistem pengawasan dan transparansi, serta mendorong partisipasi publik dalam pengambilan keputusan publik. Pemerintah juga memberikan perlindungan hukum dan keamanan bagi whistleblower atau pengungkap kasus korupsi agar mereka merasa aman dalam memberikan laporan dan informasi terkait kasus korupsi. Terdapat kejuaraan menggendong istri. Kejuaraan menggendong istri di Finlandia adalah sebuah acara yang diadakan setiap tahun di Sonkajärvi, Finlandia. Acara ini dimulai pada tahun 1992 dan telah menjadi ajang populer bagi para atlet dan penonton di seluruh dunia. Dalam kejuaraan ini, peserta pria harus menggendong pasangan wanitanya yang beratnya mencapai setidaknya 49 kg sejauh 253,5 meter melintasi rintangan seperti air, pasir, dan kayu. Jika pasangan wanita peserta terjatuh selama perlombaan, mereka harus mengulangi kembali dari awal. Meskipun kejuaraan ini terdengar aneh,
Acara ini sebenarnya merupakan bagian dari tradisi Finlandia yang disebut Eukonkanto, yang artinya membawa istri. Menurut legenda, tradisi ini berasal dari abad ke-19 ketika seorang perampok bernama Herkoros Voronkainen sering menggendong wanita-wanita di desa-desa sebagai bagian dari usahanya untuk mencuri harta mereka. Namun, sekarang kejuaraan ini lebih menjadi ajang olahraga yang menyenangkan dan biasanya diadakan pada akhir pekan ketiga di bulan Juli setiap tahunnya. Para peserta mengenakan kostum lucu dan banyak penonton yang datang untuk menyaksikan perlombaan ini. Acara ini juga menjadi ajang untuk mengumpulkan dana untuk amal dan membantu mempromosikan pariwisata di daerah Sonkajärvi. Terdapat tunjangan dari negara. Sebenarnya ada banyak jenis tunjangan yang diberikan oleh pemerintah Finlandia, di antaranya tunjangan pengangguran atau unemployment benefit. Tunjangan ini diberikan kepada orang yang kehilangan pekerjaannya secara tidak sukarela. Besaran tunjangan ini tergantung pada lama waktu kerja sebelum kehilangan pekerjaan dan juga jumlah gaji yang diterima sebelumnya. Penerima tunjangan pengangguran diharuskan untuk aktif mencari pekerjaan dan mengikuti program pelatihan atau pendidikan jika diperlukan. Tunjangan keluarga atau family allowance. Tunjangan keluarga diberikan kepada keluarga yang memiliki anak di bawah usia 17 tahun. Besaran tunjangan ini tergantung pada jumlah anak yang dimiliki dan pendapatan keluarga. Tunjangan keluarga ini bertujuan untuk membantu keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar anak seperti makanan, perawatan kesehatan, dan pendidikan. Tunjangan perumahan atau housing allowance. Tunjangan perumahan diberikan kepada orang yang memiliki kesulitan dalam membayar sewa atau cicilan rumah. Besaran tunjangan ini tergantung pada pendapatan dan biaya hunian yang dikeluarkan. Tunjangan perumahan ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang layak. Tunjangan untuk penyandang cacat atau disability allowance. Tunjangan ini diberikan kepada orang yang memiliki kecacatan fisik atau mental yang menghalangi mereka untuk bekerja. Besaran tunjangan ini tergantung pada tingkat kecacatan dan pendapatan sebelumnya. Tunjangan untuk penyandang cacat bertujuan untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar dan memperoleh perawatan kesehatan yang diperlukan. Kewenangan akses internet. Di Finlandia, akses internet dianggap sebagai hak asasi manusia yang dilindungi oleh undang-undang. Oleh karena itu, semua warga Finlandia berhak mendapatkan akses internet yang cepat dan terjangkau. Namun, kewenangan akses internet di Finlandia juga diatur oleh undang-undang dan peraturan yang bertujuan untuk melindungi keamanan dan privasi pengguna. Selain itu, di Finlandia juga terdapat Badan Regulator Telekomunikasi atau Vicora yang bertugas mengawasi kewenangan akses internet di negara tersebut. Vicora bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua penyedia layanan internet mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku, serta memastikan bahwa akses internet yang diberikan aman dan terlindungi. Dengan adanya undang-undang dan peraturan yang ketat serta badan regulator yang bertanggung jawab, kewenangan akses internet di Finlandia dianggap sangat baik dan memenuhi standar internasional. Salah satu paspor terkuat di dunia. Paspor Finlandia dikenal sebagai salah satu paspor terkuat di dunia karena memberikan akses bebas visa ke banyak negara di seluruh dunia. Saat ini, pemegang paspor Finlandia dapat masuk ke 188 negara tanpa visa atau dengan visa on arrival, menurut Henley Passport Index 2021. Ini menjadikan paspor Finlandia sebagai salah satu paspor terkuat di dunia, berada di peringkat keempat setelah Jepang, Singapura, dan Korea Selatan. Keuntungan dari memiliki paspor Finlandia adalah pemegang paspor dapat bepergian ke banyak negara di seluruh dunia dengan mudah dan tanpa persyaratan visa yang rumit. Terdapat beberapa faktor yang membuat paspor Finlandia begitu kuat, antara lain stabilitas politik dan ekonomi Finlandia, kualitas paspor, hubungan diplomatik yang baik, kebebasan mobilitas. Wisata di Finlandia. Lapland.
Lapland adalah wilayah utara Finlandia yang terkenal dengan keindahan alamnya dan kegiatan musim dingin yang menarik. Wilayah ini terletak di atas lingkar Arktik, sehingga wilayah Lapland dapat menawarkan pengalaman unik dan berbeda dari kebanyakan tempat lain di Finlandia. Musim dingin adalah waktu terbaik untuk mengunjungi Lapland, ketika salju menutupi hampir seluruh wilayah, dan malam menjadi sangat gelap. Pada musim ini, wisatawan dapat menikmati kegiatan seperti ski, snowboarding, snowmobiling, dan mengendarai kereta luncur anjing. Namun, kegiatan yang paling terkenal di Lapland adalah menikmati aurora borealis atau cahaya utara, yang bisa dilihat di langit malam dengan warna-warna yang memukau. Turku. Turku adalah kota terbesar ketiga di Finlandia yang terletak di pantai barat daya Finlandia. Salah satu atraksi wisata utama di Turku adalah Kastil Turku, yang dibangun pada abad ke-13 dan merupakan salah satu kastil terbaik yang masih ada di Eropa. Di dalam kastil terdapat museum sejarah Turku yang menampilkan kisah-kisah penting tentang sejarah Turku. Turku juga memiliki sebuah pusat kebudayaan bernama Turku Cultural Center yang terletak di pusat kota, tempat yang populer untuk pertunjukan musik, teater dan seni. Turku juga memiliki pelabuhan yang ramai dan menawarkan berbagai aktivitas wisata air, seperti berlayar ke kepulauan Turku yang indah dan menikmati pemandangan pantai yang indah. Selain destinasi wisata tadi, Finlandia juga memiliki beberapa destinasi wisata terkenal lainnya. Di antaranya, Archipelago National Park, Kemisno Castle, Lake Saimaa, Suomenlinna, dan masih banyak lagi. Itu tadi ya friends, fakta tentang negara Finlandia. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua ya. Ikuti terus video-video menarik lainnya, dan jangan lupa berikan komentar, negara mana lagi yang ingin kita bahas nih friends. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya. See you!